wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurholisah. Saya dari kelas A4 BKI NIM 2340110032. Selanjutnya yaitu peran statistika dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan untuk diolah dan ditafsirkan. Contohnya seperti angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, serta tingkat pendapatan. Peran statistik dalam kehidupan diantaranya yang pertama itu dalam bidang ilmiah. Melakukan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data, menguji hipotesis, dan juga membuktikan. Yang kedua yaitu dalam bidang bisnis, membuat keputusan bisnis agar strategis seperti dalam menentukan target pasar, mengembangkan produk baru, dan juga menetapkan harga produk. Yang ketiga yaitu dalam bidang pemerintahan, mengelola sumber daya alam dan manusia secara optimal, mengevaluasi program pemerintah, dan memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai peralatan interpretasi dari data kuantitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Stefani Linang Kinanti dari kelas A4 PKI dengan NIM 2340110034. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi rata-rata. Nah, di sini sudah ada tabel dan angka-angkanya. Ini adalah tabel data tunggal. Sekarang kita mencari rata-ratanya. Nah, di antara 50 data ini, rata-ratanya itu terletak di antara 25 sama 26. Nah, cara mencari rata-ratanya yaitu dengan menjumlahkan saja, yaitu nilai 75 ditambah 76 sama dengan hasilnya 151. Nah, kita tinggal membagikan saja, dibagi 2 sama dengan 75,5. Berarti rata-rata dari data tunggal ini yaitu 75,5. Nah, cara mencari efeknya yaitu dengan cara mengkalikan nilai tengah dengan frekuensi, yaitu 55,5 dikali 5 hasilnya 277,5. Dan seterusnya juga sama, 65,5 dikali 5 yaitu hasilnya 327,5. 75,5 dikali 15 1132,5. Selanjutnya 85,5 dikali 20 yaitu hasilnya. Dan yang terakhir 95,5 dikali 5 yaitu hasilnya. Nah, ketika sudah seperti itu, kita tinggal menjumlahkan saja efeknya. Dan dari semua total ini yaitu didapat 25.000. Dan kita juga harus menjumlahkan frekuensinya yaitu berjumlah 50. Dan lalu kita masukkan ke rumus saja yaitu 3.925 bagi 50. Berarti hasilnya 78,5. Berarti rata-ratanya yaitu ini 78,5. Penjelasan kenapa hasil dari rata-rata data tunggal dan rata-rata data bergolong itu berbeda karena rata-rata data tunggal itu memakai nilai aslinya,
Dan data rata-rata data bergolong itu memakai nilai tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Ulia, NIM 2340110025. Saya akan menerangkan tentang median data bergolong. Yang pertama, median adalah nilai tengah. Jadi median itu nilai tengah. Jadi nilai tengah median yaitu 70 dan 71 itu adalah 70,5. Jadi di sini ada B yaitu luas, B yaitu tepi bawah kelas median. Jadi nilai tengah median yaitu kita ambil dari data ke 25 dan 26. Jadi 80 dan 81. Berarti tengah-tengah dari 80 dan 81 yaitu 80,5. Jadi tepi bawah kelas median yaitu kita dapat 80,5. Lalu kita akan cari luasnya. Luasnya kita ambil dari 71, 80, yaitu ada 10. Jadi luas yaitu 10. Lalu selanjutnya kita cari N. N yaitu jumlah frekuensi. Di sini ada 50. Jadi kita tulis di sini 50. Selanjutnya ada frekuensi sebelum kelas median, yaitu ada di sini. Kita kan ambil ini nilai tengahnya yaitu 15. Jadi frekuensi sebelum median yaitu ini 5 ditambah 5, jadinya 10. Setelah itu frekuensi mediannya yaitu 15 nilai tengah. Lalu kita kembali ke rumus median. Ke rumusnya median yaitu B ditambah L dikali setengah dikali N ditambah dikurangi F dibagi F. Jadi B itu 80,5. Jadi B yaitu 80,5 ditambah L luas yaitu 10 dikali setengah, lalu dikali jumlah data, jumlah frekuensi yaitu 50 dikurangi frekuensi yaitu 10 dan dibagi sama 15. Kita bagikan dulu 50 dan tengah ini. Jadi 50 dibagi setengah kita dapat 25. Lalu dikurangi 10 yaitu 15. Kita tulis lagi di sini ya. 80,5 ditambah 10 ditambah 15 dibagi 15. Jadi jumlah semuanya yaitu 7,03333. Jadi median hasilnya yaitu ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardana, NIM 33. Saya akan menjelaskan cara menghitung modus. Sebelum menghitung modus kita harus tahu B, L, D1, D2. B itu tepi bawah kelas modus, yang L itu panjang kelas atau bisa disebut dengan lebar kelas. D1 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk D2 frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. B tepi bawah modus. Modusnya ada di nilai 81
sampai 90 yang frekuensi 20. Berarti tepi bawahnya ya 80,5. Untuk L-nya ya ini ya, 81 sampai 90 itu ada berapa? Berarti ada 10. Untuk D1 frekuensi pengurangan frekuensi kelas modus ini dengan kelas sebelumnya berarti 20 dikurangi 15, hasilnya adalah 5. Untuk D2 frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Untuk rumus kelas modus sendiri ya, yakni B tambah L dikali dalam kurung D1 per D1 tambah D2. B nya tadi berapa? 80,5 ditambah L nya 10 dikali D1 nya tadi 5 per 5 ditambah 15. Kita tulis lagi 80,5 ditambah 10 dikali 5 per 5 tambah 15 20. 5 dibagi 20 berapa? 80,5 ditambah 10, 5 dibagi 20 berarti 0,25. Nah, ini 0,25. Karena perkalian didahulukan berarti 10 dikali 0,25 hasilnya 2,5. Nah, sing kene saja. Wes hitung 80,5 ditambah 2,5. Wis ngene gampangane. 80,5 ditambah 2,5. 5 tambah 5 piro? Yo 10 ha. Nah, ngene. Iso siji. Nah, karek nambahke 2 tambah 1 3. Koma. Komane tulis sik lah 0,0. Sing 8-ne ajeg ngono. Karena koma di belakang 0 sama dengan gak dihitung berarti hasilnya 83. Untuk hasil modus di sini adalah 83. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Islam, tim 2240110449. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas konsep penting dalam statistik. Apa itu dispersi? Dispersi adalah ukuran yang menunjukkan tersebarnya data dalam satu kelompok data. Jadi, tidak hanya penting nilai rata-ratanya, juga tersebarnya. Jika nilai tersebarnya itu semakin jauh, maka variasi datanya semakin banyak. Itu juga sebaliknya. Jika nilai tersebarnya semakin sedikit, maka variasinya juga semakin sedikit. Ada beberapa cara dalam mengukur dispersi. Yang paling sering digunakan yaitu range atau jangkauan, merupakan selisih nilai maksimum dan minimum. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari selisih tiap data terhadap rata-rata keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu variance, merupakan rata-rata kuadrat dari selisih tiap data dengan rata-ratanya. Dan yang terakhir, standar deviasi, akar dari variance. Ini yang paling sering dipakai dalam analisis statistik. Oke, ini dia contoh dari dispersi. Diketahui nilai ujian dari 5 mahasiswa adalah 65, 70, 75, 80, dan 85. Untuk nilai ujian dari 5 mahasiswa adalah 65, 70, 75, 80, dan 85. Maka hitunglah 1. Rata-rata atau mean, 2. Rank atau jangkauan, 3. Simpangan rata-rata, 4. Variance, dan yang kelima standar deviasi. Maka dapat diketahui dengan penyelesaian sebagai berikut. Rata-rata kita harus taruh
data 5 mahasiswa tadi dan dibagi jumlah data tersebut. Didapatkan hasilnya yaitu 75. Rank atau jangkauan dari jumlah maksimal data tersebut dengan data minimum 85 dikurangi 65, 85 dikurangi 65 sama dengan 20. Sedangkan untuk mengetahui simpangan rata-rata, selisih antara 65 dikurangi dengan rata-ratanya didapatkan hasil 10. Begitu juga seterusnya. 70 dikurangi atau selisih dari 75 yaitu 5. Lalu dari jumlah-jumlah selisih tadi dibagi dengan jumlah data didapatkan 6. Varians cara menghitungnya 65 dikurangi 75 didapatkan 10. Kita pangkat 2 mendapatkan 100. Begitu seterusnya, lalu dibagi jumlah datanya didapatkan hasil 50. Standar deviasi 50 akar 50 sama dengan 7,07. Tabel ini